Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana atau mitigasi. Perkenalkan, nama saya Alvina Irmaliana, kelas 11 I1. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan termenyeluruh. Tugas BNPB. 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana atau Starkolak di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksanaan Penanganan Bencana Satlat PB di tingkat kabupaten atau kota. Yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83. 3. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Fungsi PVMBG. 1. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. 2. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetakan tematik, dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah, dan pemberian rekomendasi teknik mitigasi bencana geologi. 3. Pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api. 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, dan analisis rencana bencana geologi. 4. PMI. PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Beberapa tujuannya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di berbagai tingkatan, baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam operasi penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit. 5. Departemen Kehutanan Ditjen Pengendalian Kebakaran Kehutanan. Direktur Pengendalian Kebakaran Kehutanan dan Lahan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah, bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Memiliki fungsi dalam hal kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan, dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Edukasi keaktifan lokal dan penerapan teknologi modern. 1. Edukasi. Edukasi adalah pemberian pengetahuan tentang strategi menghadapi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.
Indonesia adalah negara yang tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga masyarakat diharapkan bisa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Edukasi yang bisa diberikan dalam penanggulangan bencana ini adalah 1. Pengetahuan tentang proses mitigasi bencana alam yang terdiri dari kegiatan pra-bencana, 2. Kegiatan tanggap darurat, dan 3. Kegiatan pasca bencana. Setiap kegiatan atau proses tahapan itu diharapkan bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat agar ke depan ketika menjadi bencana bisa tahu bagaimana langkah yang harus dilakukan. Contoh konkret dari edukasi untuk penanggulangan bencana ini adalah seperti pendidikan pengelolaan sampah dengan baik dan benar agar tidak terbiasa membuang sampah sembarangan dan bisa menyebabkan banjir. 2. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup yang mengkomodikasi kebijakan dan kearifan hidup. Contohnya yaitu kearifan suku Mentawai atau Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar, karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. 3. Teknologi modern. Teknologi modern dalam kesigapan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya, teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Wujud partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Aktif dalam kegiatan identifikasi masyarakat kebencanaan. 2. Memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana. 3. Peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. 4. Menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. 5. Ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. 6. Menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. 7. Aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Kewajiban setiap orang dalam penanggulangan bencana alam antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. 2. Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. 4. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.